Saya merupakan mahasiswa PPG batch 2 pada kelas P127. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif dapat dilihat dari proses mental yang terkait dengan bagaimana peserta didik belajar, berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi secara bertahap melalui 4 tahapan. 1. Pertama, sensori motorik. Sensori motorik yakni pada tingkatan usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini merupakan usia emas pada anak. Maka kita selaku guru atau ibu kita harus memberikan tumbuh kembang yang terbaik pada anak didik kita atau buah hati kita melalui cukupan terhadap gizi-gizi. Terhadap gizi juga harus memenuhi, tercukupi bagi anak karena ini merupakan masa-masa emas pada anak. Yang kedua, pra-operasional. Pada pra-operasional yakni 2 sampai 4 tahun. Mengikuti 2 sampai 4 tahun. Yang ketiga, operasional konkret. Pada tahapan ini mulai dari 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini merupakan masa anak-anak mulai dari KB tingkat kelompok bermain atau PTK ya, untuk di sini. Bisa untuk prasekolah. Masa emas pada anak. Untuk tahapan ini sudah mulai pada jenjang formal, bisa mulai dari tingkat SD. Yang keempat, operasional formal. Formal untuk 11 sampai 15 tahun. Sudah mulai untuk tingkat SMP ya Ibu. Setiap tahap menggambarkan kemampuan kognitif yang berbeda-beda, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan berpikir abstrak. Contohnya begini, pada tahap operasional anak usia 2 sampai 4 tahun mulai menggunakan simbol. Bagi anak TK, kalau kita mau menjelaskan atau kita mau mengajari dia tentang numerasi atau literasi, kita tidak bisa hanya A. Maka kita harus memberikan simbol juga. Apel, ayam, seperti itu ya, karena itu mulai pada pra-operasional seperti kata dan gambar, tetapi belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks. Misalnya anak dapat mengenali sebuah gambar apel, tapi belum mampu memahami bahwa apel itu bisa dimakan atau berasal dari pohon, karena dia masih usia 2 sampai 4 tahun. Kita masih menghubungkan simbol-simbol lah kayak gitu ya Ibu. Nomor 2, ini tadi 1 definisi. Nomor 2, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif. Karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif. Saya singkat keterampilan kognitif ya. Proses kognitif mencakup persepsi, memori, dan atensi. Persepsi adalah proses kognitif yang memfilter informasi dari lingkungan. Memori bertanggung jawab untuk menyimpan informasi. Sedangkan atensi adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang relevan. Contoh konkretnya seperti ini. Saat seorang siswa memperhatikan guru di kelas, dia menggunakan atensi. Guru menjelaskan dengan panjang lebar, anak-anak, buku itu dimulai dengan berniat, terus membasuh muka. Anak-anak yang menggunakan atensi, maka dia akan memperhatikan bagaimana guru menjelaskan. Jika siswa kemudian mengingat pelajaran yang disampaikan, itu merupakan fungsi memori jangka panjang. Apabila siswa itu paham
bagaimana praktek wudhu dari mulai satu niat sampai terakhir membasuh kaki, maka itu merupakan fungsi memori. Apalagi sudah bisa mempraktekkan dengan baik, berarti memori jangka panjangnya itu bagus. 3. Komponen keterampilan kognitif peserta didik. Komponen keterampilan kognitif peserta didik. Saya singkat lagi ya Bu ya, biar lebih cepat karena saya terbatas dengan waktu yang 5 menit. Terdapat 4 komponen keterampilan kognitif, yaitu metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Nah, saya kasih panah ya. Metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan untuk memahami dan mengontrol proses berpikir sendiri, yaitu paham dan bisa berpikir secara baik oleh diri sendiri. Terus, strategi kognitif. Strategi kognitif yakni teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah. Contohnya, anak itu bisa menyelesaikan tugasnya ketika ia diberi tugas untuk mewarnai sebuah apel. Maka dia itu berpikir bisa memecahkan masalah. Apel itu warna apa ya? Dia bisa mengambil krayon, bisa warna merah, atau bisa warna hijau, atau kodres. Dia mampu menyelesaikan masalahnya, gitu, memecahkan masalah. Terus yang ketiga, gaya kognitif. Gaya kognitif merujuk pada cara khas individu memproses informasi. Bagaimana dia memproses informasi yang ia dapat. Terus yang terakhir, pemikiran kritis. Biasanya pada anak zaman sekarang, generasi Gen Z, generasi Alpha, dia itu mempunyai pemikiran kritis, kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis. Kalau dia mendapatkan informasi, maka dia tidak akan menelan mentah-mentah. Maka dia akan terus bertanya, menggali informasi, berpikir kritis. Seperti itu. 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif mencakup hereditas atau genetik dan lingkungan, keluarga, dan sekolah memainkan peran besar dalam stimulasi intelektual anak. Faktor lain seperti kematangan fisik, minat, bakat, dan kebebasan berpikir juga mempengaruhi. Untuk mempengaruhi perkembangan ini ada 3 pusat pendidikan, yakni ada pendidikan lingkungan, pendidikan keluarga, dan pendidikan sekolah. Kita selaku pendidik harus bisa memadupadankan antara lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, harus sama-sama saling memberikan umpan baik yang bagi anak sehingga tercipta generasi-generasi emas yang profesional. Yang terakhir, implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran. Kognitif dalam pelajaran. Penting bagi guru untuk mempertimbangkan perkembangan kognitif siswa ketika merancang pembelajaran. Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir anak. Dalam Islam, prinsip pengajaran seperti al-tadarruj fil talqin menganjurkan agar pelajaran diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Juga ada sebuah hadis Nabi bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan pada sahabatnya bahwa didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Seperti sekarang ini ada generasi Gen Z, ada generasi Alpha. Sebagai pendidik kita harus bisa mengupgrade diri kita, bagaimana kita tidak ketinggalan zaman. Karena anak-anak sekarang sudah mulai canggih, sudah bergantung pada gadget, pada IT, maka kita sebagai guru harus bisa mengadaptasi, harus bisa menjadi pendidik dan pembimbing
Meskipun kita tidak bisa menafikan bagaimana teknologi kita sangat berperan penting dalam perkembangannya, tapi kita juga harus bisa mengadaptasi sebagai guru untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang emas dan profesional. Mungkin hanya itu dari saya.